sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Saat jalanku tertutup, kau ada di sana memberi jalan keluar. Pahitnya sebuah kenyataan, kau ada di sana memberiku kekuatan. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, tempat hatiku percaya. Kau satu-satunya harapan, satu-satunya jawaban, kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Kepadamu Tuhan hatiku bersandar. Tiga ya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pada sore hari ini kami boleh bertemu kembali anak-anak Yudmu GBS Kasih Karunia, di mana kami beribadah kepadamu Tuhan, karena kami percaya orang yang beribadah kepadamu, Engkau pasti menjagai, melindungi, bahkan menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun Tuhan. Kami percaya janjimu iya dan amin buat kami. Kami percaya Engkau sangat mencintai setiap kami generasimu, dan kami yakin juga generasi ini adalah generasi yang taat dan setia kepadamu dan tetap mengiring Engkau sampai pada akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih pada sore hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan isi hati firman-Mu. Berkati kami semua, dan kami percaya Engkau yang berbicara bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Oke, shalom saudara-saudaraku, teman-temanku, adik-adikku, generasi Youth Kasih Karunia yang dimana Tuhan sangat mencintai setiap kita, sangat mengasihi setiap kita sebagai generasi-generasi gereja. Dan gereja sangat membutuhkan kita sebagai generasi, sebagai orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Teman-teman yang saya kasih, generasi GBS Kasih Karunia, Youth yang saya cintai, yang saya hormati, saat sore ini kita akan belajar satu firman, dan ini tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita sebagai generasi atau sebagai youth yang tetap teguh dalam iman dan kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ya, teman-teman semua yang saya kasih, firman malam ini yang saya ambil adalah Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah yang terambil dalam Roma pasal 1 ayat yang 16 dan 17. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat adik-adik semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, adik-adik semua, teman-teman semua, saya yakin kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan sudah memiliki iman. Artinya ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut orang benar oleh firman Tuhan dan oleh Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman yang saya kasih, yang saya cintai pada malam ini, kita akan belajar firman ini. Ada dua ayat ini adalah, di ayat pertama berkata begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Jadi Paulus meyakini, memiliki satu iman yang teguh, satu keyakinan yang kokoh. Dia berkata bahwa Injil itu adalah kekuatanku, Injil itu adalah kekuatan Allah. Artinya Injil yang turun ke bumi, Yesus yang datang di bumi, itulah kekuatan bagi Paulus. Dan kekuatan Allah sudah hadir di bumi. Nah, teman-teman semua yang saya kasih, adik-adik semua, orang kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan yang sudah menerima Injil sebagai kekuatan dalam hidupnya sehari-hari. Saya yakin teman-teman semua akan hidup oleh Tuhan, dan tanpa Tuhan setiap kita mungkin tidak bisa dapat hidup di tengah-tengah dunia ini, karena semakin hari semakin situasi semakin gak baik, semakin ganas karena COVID-19. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mencintai Tuhan, dia punya Injil. Saya dan saudara dan teman-teman semua yang saya cintai adalah kita punya Injil yang luar biasa. Di situ dikatakan kalimat ini, karena Injil adalah kekuatan Allah, di mana kekuatan Allah itu menyelamatkan setiap orang. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kita, yang mengasihi dan yang mencintai, yaitu mencintai Tuhan kita Yesus Kristus. Saya yakin adik-adik semua, teman-teman semua, saya yakin sekali bahwa kita pasti cintai Tuhan, sehingga kita sampai saat ini pun kita masih mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Banyak teman-teman di situasi seperti ini, banyak orang yang meninggalkan kasih Tuhan, memilih tidak bersekutu dengan Tuhan, memilih tidak beribadah kepada Tuhan, memilih untuk jauh dari Tuhan. Namun kita sebagai generasi gereja adalah generasi penerus gereja GBS Kasih Karunia. Saya sangat bangga dengan teman-teman semua yang tetap setia dalam pengiringan akan Tuhan. Kenapa saya bilang bahwa kita tahu bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari hal-hal yang buruk saat ini, termasuk COVID dan segala macam, itu hanyalah penyelamatan yang disebut adalah di situ dikatakan bahwa hanya Yesus adalah Injil penyelamat bagi kita. Yesus adalah penyelamat bagi kita yang mengasihi Dia, yang mencintai Dia, dan yang percaya kepadanya. Teman-teman semua yang saya kasih, di beberapa ayat-ayat sebelumnya di kitab-kitab lain berkata bahwa
Hanya orang yang beribadah, hanya orang yang beribadah kepada Tuhan, yang Tuhan jauhkan dia dari sakit penyakit. Hanya orang yang beribadah kepada Dia, yang Tuhan sediakan makanan dan minumannya. Nah, teman-teman semua, orang yang beribadah, yang orang-orang yang percaya dan yang beribadah kepada Tuhan, itu disediain apa yang dibutuhkan. Tidak hanya sampai disediain apa yang dibutuhkan, tetapi juga disediakan keselamatannya. Nah, teman-teman semua, generasi kasih karunia saat ini bisa selamat, saat ini masih bisa masih dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hidup ini, itu karena kita yakin, karena kita percaya bahwa Injil adalah, Yesus adalah penyelamatan hidup kita, yang menuntun kita, yang menjagai kita, sehingga sampai detik ini adik-adik semua, teman-teman semua masih bernapas. Karena kalau kita lihat teman-teman semua, banyak peristiwa yang terjadi saat ini. Beberapa minggu yang lalu saya baru melayani satu keluarga, itu ibu almarhum Ibu Mariani. Baru 2 minggu sekarang kita sudah, anaknya juga sudah ikut. Artinya hidup ini kita tidak mengerti. Saya dan teman-teman semua tidak tahu kapan kita kembali. Tetapi selama kita hidup, selama kita dipercayakan Tuhan untuk menjalani hidup ini, saya berharap buat adik-adik semua tetap teguh dalam iman, tetap berpegang teguh pada janji Tuhan. Karena sekali lagi di ayat 16 berkata bahwa keyakinan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang, ya, setiap orang, termasuk saya dan saudaraku yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang 17 dikatakan begini: sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Jadi di dalam setiap kehidupan kita itu nyata kebenaran Allah karena kita beriman. Nah, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, teman-teman semua, generasi penerus gereja yaitu youth kasih karunia yang saya cintai, teman-teman semua lah orang yang benar akan hidup oleh iman. Nah, hanya orang yang benar yang bisa hidup. Dan hanya orang yang beriman kepada Tuhan yang dapat dibenarkan. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, adik-adik semua beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, itu akan dibenarkan, diselamatkan, dituntun, dijagai oleh Tuhan karena kita sudah benar di hadapan Allah. Nah, teman-teman semua yang saya kasih, adik-adik semua, dalam situasi seperti ini bisa membuat kita bisa jauh dari Tuhan. Membuat kita bisa melakukan sesuatu yang salah, membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan sama Tuhan. Itulah sebabnya kita disebut, kalau kita disebut orang benar, maka kita tetap jaga kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kita beriman kepada Tuhan. Generasi yang saya hormati, yang saya kasih, yang saya cintai, saya berharap sekali sebagai hamba Tuhan, saya mencintai semua teman-teman semua. Saya berharap bahwa sekalipun kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain yang biasa kita lakukan setiap Sabtu, tapi untuk sementara waktu saat ini kita tidak bisa bertemu, namun tidak mengurangi janji Tuhan, tidak mengurangi iman kita. Sebab kita sangat yakin di dalam persekutuan kita, baik dalam gereja, baik di tempat manapun kita berada, itu Tuhan, kata banyak tafsiran bahwa Tuhan adalah omnipresent, yang hadir di mana-mana saja, tidak menutupi ruang dan waktu. Artinya dia hadir dimanapun kita bersekutu. Nah, teman-teman semua yang saya kasih, baik teman-teman yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, kita sungguh meyakini bahwa Yesus hadir,
di tengah-tengah kita. Yesus hadir di hidup kita yang bisa menyelamatkan kita dari segala persoalan masalah apapun. Nah, saya yakin teman-teman tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Memang situasi tidak mendukung saat ini. Namun yakin bahwa firman adalah bahwa Tuhan adalah kekuatan bagi kita yang mencintainya, kekuatan bagi kita yang mengasihinya, kekuatan bagi kita yang setia kepada Tuhan. Seperti di dalam Mazmur pasal 1 ayat 3 dikatakan di situ, ini ayat-ayat favorit bagi saya, di mana bahwa berkata bahwa ia seperti di ayat yang pertama saya baca ya, ayat pertama mulai sampai yang ketiga. Berbahagia orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, teman-teman, yang saya ambil di sini adalah kita yang merenungkan firman. Anak-anak youth adalah generasi yang merenungkan firman, generasi yang takut akan Tuhan, yang merenungkan cinta kasih Tuhan siang dan malam. Dan ketika kita semua merenungkan firman itu siang dan malam, ayat 3 berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Teman-teman tahu semua bahwa pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu dikatakan situ dia berbuah. Apa saja yang diperbuatnya pasti berbuah, dan daunnya pun tidak layu. Sebab apa? Karena dia hidup di tepi aliran sungai. Teman-teman pasti tahu bahwa aliran sungai, Yesus sebagai aliran air hidup, aliran air hidup yang bisa menghidupkan siapa saja, yang bisa menyelamatkan siapa saja, termasuk saya dan saudaraku dan adik-adikku. Sebab karena kita seperti pohon yang ditanam di tengah Tuhan, yang ditanam di hati Bapa, yang ditanam di hati Kristus, sehingga kita bisa berbuah. Apa saja yang kita perbuat pasti berhasil. Sebab apa? Karena kita ditanam di tengah-tengah Tuhan, atau ditanam di hati Bapa kita Yesus Kristus. Nah, kita beroleh hidup, kita memperoleh aliran air, yaitu aliran air kehidupan, yaitu Yesus Kristus bagi saya dan bagi adik-adik semua. Itulah sebabnya, karena kita tahu bahwa firman adalah kekuatan Allah. Dan saya yakin adik-adik generasi pemuda tempat ini adalah generasi yang meyakini bahwa Yesus Tuhan, bahwa Tuhan adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan dari mara bahaya apapun, dari kuasa kegelapan apapun. Dan sampai detik ini masih kita bersyukur bahwa kita masih hidup karena kasih karunia Tuhan. Ya, sampai di sini firman teman-teman semua. Yakin firman walaupun singkat, tapi biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita, karena kita yakini dan kita sudah mendengar bahwa Injil adalah kekuatan kita. Tidak hanya kita secara pribadi, tapi kekuatan bagi orang-orang. Di situ dikatakan bahwa adalah orang Yunani maupun orang Yahudi. Kita yang percaya maupun yang tidak percaya, itu pun bisa menjadi kekuatannya asal dia percaya Yesus. Dan bagi kita yang sungguh-sungguh, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ingat, Injil adalah kekuatanmu, kekuatan saya dan kekuatan saudara. Yakin dimanapun teman-teman berada, tetap percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu yang menyelamatkan engkau dari situasi apapun. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami serahkan firman-Mu, di mana firman-Mu sudah hamba sampaikan bagi generasi-Mu, bagi pemuda-pemudi, remaja di tempat ini ya Tuhan. Bapa yang kami yakini dan kami percaya, yang kami kenal dalam Yesus Kristus,
Kami berdoa secara pribadi buat teman-teman kami, buat generasi-generasi gereja yang dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah, baik yang sedang bekerja Tuhan. Dan kami yakin mereka sedang mendengarkan isi hati firman-Mu. Berkati mereka dengan keteguhan iman, karena Injil adalah kekuatan bagi mereka dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, generasi-generasi gereja, sehingga mereka tetap teguh dalam iman mereka, meyakini janji-janji-Mu, bahwa mereka adalah orang yang beribadah kepadamu dan orang-orang yang menerima janji-janji Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka, jauhkan mara bahaya dan kuasa kegelapan bagi mereka semua, baik keluarga mereka masing-masing, baik saudara mereka masing-masing, baik teman-teman mereka. Mereka ditutup oleh dijagai, bahkan ditutup bungkus oleh Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih, kami percaya firman-Mu ini akan tertanam terus dalam hati kami, baik di hati hamba-Mu secara pribadi, baik di hati teman-teman kami remaja pemuda di tempat ini, sehingga mereka tetap iman mereka tetap mencintai dan mengasihi Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan firman-Mu, dan biarlah Engkau senantiasa berbicara di dalam hati mereka anak-anak-Mu, sehingga mereka tetap mencintai Engkau sampai pada akhir hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami tutup firman-Mu pada malam ini, dan kami percaya berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir buat kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, baik berkat Abraham, Ishak, Yakub mengalir buat mereka. Berkat dari utara, selatan, dari barat, timur, Tuhan mengalir buat adik-adik kami, buat remaja pemuda tempat ini Tuhan. Berkati mereka yang masih sekolah, berkati mereka yang masih kuliah, berkati mereka yang sedang bekerja Tuhan. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menutup bungkus mereka, Engkau yang menyediakan berkat-berkat itu bagi mereka semua Tuhan. Sehingga generasi-generasi gereja adalah generasi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa dan harapan kami. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.